Berbicara tentang doa, ya namanya kita manusia berakal, tentu kita punya banyak keinginan. Ada orang yang dililit oleh hutang, ingin hutangnya segera dilunasi. Ada orang yang tak kunjung datang jodohnya, ingin segera datang jodohnya. Ada orang yang sudah datang jodoh, ingin segera didatangkan momongan. Ada juga orang yang sudah ada momongan, ada keinginan lain, yaitu ingin anaknya ataupun momongannya jadi anak yang soleh dan soleha. Tentu beragam keinginan-keinginan lainnya. Dan Allah memberikan solusi untuk menyampaikan keinginan-keinginan ini. Bukan semata-mata kita saat punya keinginan dalam agama tidak diizinkan menyampaikan keinginan. Tapi Allah justru memberikan izin, memberikan solusi kepada kita manusia untuk menyampaikan unek-unek keinginan kita ataupun apa saja yang kita mau lewat firman Allah. Allah berkata, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku terima doa kalian. Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan dalam bentuk doa dan dalam bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang doa itu sendiri sebenarnya kita sedang berbicara tentang ibadah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali, nama lengkap beliau Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau di dalam kitab fenomenalnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin mengutip beberapa hadis yang menunjukkan doa itu adalah bagian daripada ibadah. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, "Inna doa huwal ibadah." Sesungguh doa itu adalah ibadah. Maka secara tidak langsung orang yang berdoa kepada Allah secara tidak langsung, secara otomatis ia sedang melakukan suatu ritual ibadah. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengungkapkan ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Maka banyak kita perhatikan, kita lihat di dalam hampir di semua ibadah yang kita lakukan, di sana ada doa. Dan itu memang inti daripada sebuah ibadah. Misalnya di dalam sholat, ada saat kita sholat kan ada baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah di sana juga ada doa. Ada bacaan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga di dalam rukun-rukun sholat, salah satu rukun yang doanya sangat baik juga yaitu di antara duduk di antara dua sujud. Di sana ada doa juga yang luar biasa bagus. Doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang luar biasa sebenarnya. Rabbighfirli, momennya pun spesial dalam sholat, soalnya itu adalah momen yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah kasihanilah diriku. Wajburni, ya Allah cukupkanlah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepada diriku. Wa'fu anni, dan juga berikan keampunan bagi diriku. Maka 8 kalimat doa ini adalah kalimat doa yang spesial yang ada di dalam sholat. Bahkan kalau kita perhatikan lagi berbicara tentang doa juga kita sedang berbicara tentang ikhtiar. Karena itu adalah salah satu cara kita berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu, yaitu lewat jalan berdoa. Makanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah satu syair ataupun di dalam salah satu kasidahnya mengungkapkan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Tuhan, cukup Allah mengetahui daripada permintaanku dan juga daripada hasil, daripada usahaku. Fa doai wa batihali syahidun li biftigari. Doaku, permohonanku itu menjadi bukti, menjadi saksi kalau aku memang sedang bergantung pada Allah, sedang butuh pada Allah.
Maka berbicara doa itu hal manusiawi, berbicara doa kita juga berbicara tentang ibadah, berbicara doa juga kita sedang berbicara tentang salah satu ikhtiar manusiawi kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi, ud'uni astajib lakum, itu adalah salah satu keistimewaan umat Muhammad. Kalau misalnya Nabi dulu saat menerima perintah untuk berdoa, frasa kalimatnya dalam bentuk tunggal. Misalnya, ud'uni astajib laka. Berdoalah kepada aku, maka aku akan menerima kepadamu. Tapi khususian umat Muhammad saat ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, bentuk kalimat perintahnya dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, dalam bentuk umum. Ungkapannya ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Maka ini adalah salah satu keistimewaan daripada umat Muhammad. Di samping banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya kepada umat Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, ini juga bisa dilihat keistimewaan-keistimewaan ini dalam salah satu karya daripada Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah.